Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammad wa sahhi ajsadana wa nawwir absarana wa saddid alsinatana bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru kita, panutan kita, Fadilatul Syarif As-Sayyid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, panjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dan dimudahkan di dalam dakwah dan perjuangannya. Dan juga keluarga besar beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita para habaib dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang baru saja menyampaikan ilmunya kepada kita yaitu As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Hasan bin Sumit, dan juga hadir tengah-tengah kita Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, Al-Habib Hazik bin Ali Al-Haddad, dan juga para guru-guru kita yang setia menemani kita, di antaranya Fadilatul Mukarram Al-Ustadz Adi, Ustadz Alwi, dan juga ada di tengah-tengah kita Buya Husain, Ustadz Haris Ubaidillah, dan juga yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan daripada apa yang pernah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu bacaan kita sudah sampai kepada Ya Aliyu istaqsi isbaghal wudu. Karena kita mengambil daripada kitab Wasiyatul Mustafa dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan wasiat kepada sepupunya dan juga sekaligus mantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berbunyi Ya Aliyu istaqsi isbaghal wudu. Wahai Ali, cari tahu tentang bagaimana cara agar wudu itu menjadi sempurna. Nasihat Nabi SAW ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga merupakan nasihat untuk kita semua, sehingga kita dalam masalah urusan wudhu itu jangan sembarangan, tapi pelajarin tata cara wudhu yang benar menurut syariat agama Islam. Karena banyak kita jumpai saat ini orang-orang yang berwudhu itu asal-asalan, betul. Kalau kata orang Betawi bilang, wudhunya tuh giliran pas muka celepak-celepek. Dia nggak tahu tuh batasan muka dari mana sampai mana, dia nggak tahu. Ya. Maka kalau seandainya orang yang berwudhu modelnya seperti ini, lalu kemudian dia melaksanakan sholat, ya maka otomatis sholatnya nggak diterima. Makanya wajar kalau kemudian kita banyak jumpain ada orang yang sholat tapi maksiatnya rajin. Kenapa? Karena boleh jadi sholatnya dia nggak paham. Kalaupun sholatnya paham, berarti ada urusan wudhunya yang dia nggak paham. Kalaupun wudhunya dia nggak paham, mungkin urusan masalah istinjanya dia nggak paham.
Jadi urusan toharoh dan urusan wudhu dengan urusan sholat adalah urusan yang berkesinambungan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga berimbas kepada sholat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya rapi, wudhunya rapi, istinjaknya rapi, maka itu akan berimbas bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Makanya Nabi SAW pesan tuh kepada Sayyidina Ali, istaqsi isbaghul wudhu. Cari tahu bagaimana cara tentang supaya wudhu kita bisa sempurna. Ya, kemarin kita pernah singgung tuh. Dalam masalah wudhu kan ada yang namanya sunnatul wudhu, betul nggak? Ya. Ya, kalau rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? 4. Ente kayak mazhab Hanafi 4. Rukun wudu ada berapa dalam mazhab Syafi'i? 6. Ya, dari mana tuh 6? 4 dari Quran, 2 dari hadis. Ya. Nah, di dalam masalah wudu itu ada yang namanya sunnah-sunnah wudu. Ya, di antaranya sunnah wudu yang orang banyak kurang paham, di antaranya apa? Nih, basuh kuping nih. Ada berapa kali basuh kuping dalam berwudu? Masih ingat nggak? Ada 12 kali. Ya, 12 kali sunnah dalam membasuh kuping ketika berwudu. Yang pertama apa? Yang pertama 3 kali bareng dengan wajah. 3 kali bareng dengan wajah. Yang kedua 3 kali bareng dengan kepala. Udah berapa tuh? 6. Yang ketiga 3 kali kuping itu sendiri. Berapa? 9. Nah, yang ketiga tambahin lagi tuh sunnah yang disuruh tekep 3 kali, jadi berapa? 12. Ya, itu dalam masalah wudu. Nah, makanya Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, kenapa sih harus cari tahu tentang bagaimana tata cara supaya wudu kita bisa sempurna? Karena fa innahu syatrul iman, karena wudu itu merupakan setengah daripada keimanan seseorang. Jadi orang kalau wudunya betul, wudunya sempurna, menunjukkan dalam dirinya ada iman yang sempurna setengah. Ya, setengah keimanannya sempurna karena wudunya benar. Ya. Nah, kenapa tadi? Ya, otomatis nanti akan berimbas kepada sholat yang benar. Salatnya benar akan berimbas kepada dia bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya. Kemudian fa idza tawaddata fala tusrif fil ma. Kalau kita berwudu maka jangan boros dalam urusan air. Ini kadang-kadang nih ya mau wudu buka kerannya segede-gede alihim tuh. Betul apa betul? Ya. Dia nggak pikirin tuh masjid sekarang pakai bayar urusan listrik. Ya. Itu yang begitu tuh namanya apa? Israf tuh, boros. Buka secukupnya aja. Ya, buka secukupnya aja. Itu diantaranya. Yang kedua juga, yang dimaksud fala tusrif di sini, ya, jangan boros dalam urusan air. Ketika berwudu itu jangan ngelebihin daripada yang disunnahkan. Ya, kita diajarkan kan 3 kali tuh, betul ya? Jangan lebih, sampai 7 kali. Ya, basuh muka sampai 7 kali. Nah, itu namanya israf juga, nggak boleh. Ya, nah, bahkan hukumnya bisa sampai makruh tuh. Ya, kalau dia sampai 7 kali, ya mungkin karena nggak pede kali lihat mukanya masih cemong, akhirnya tambahin aja dah. Ya, ada nggak yang model begitu? Bawa ke sini orangnya. Nggak ada ya di sini, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi jangan israf, jangan boros dalam urusan penggunaan air ketika dia berwudu. Nah, kemudian fa idza faragta min tuhrin, maka apabila selesai daripada bersuci, daripada berwudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir surah. Ya. Nah, kita disunnahkan untuk setelah wudu baca daripada surah Al-Qadar. Ya, walaupun dalam kitab ini dikatakan min ba'di ghuslil qadamain 10 marrat, 10 kali kalau di dalam kitab ini. Ya,
Maka kalau kita setelah selesai daripada berwudu dan lempengan basuh kedua kaki, kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Itu kata Nabi yufarrijullahu hammak, nanti Allah akan menghilangkan tuh apa? Kegundahan diri kita tuh. Ya. Ada sekian banyak cara sih memang. Tapi yang kita diajarin dulu setelah kita selesai berwudu, ya. Kita angkat kedua tangan kita sampai setinggi kelihatan nih ketiak kita nih. Ya. Kita baca tuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baru baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka dan seterusnya sampai akhir surah. Ya. Saya tadi cari itu ada pernah dapat keterangan tentang kalau yang baca inna anzalna 3 kali dapat pahalanya apa, sekali apa, 2 kali apa, 3 kali apa. Saya pernah baca, tapi saya lupa, saya cari-cari belum ketemu. Ya buat PR insyaallah nanti. Ya, jadi itu diantaranya yang Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentunya buat kita semua. Ya, jangan urusan yang model kayak gini kita tinggalin, karena banyak umat Islam nih, ya. Yang ngejarnya yang gede-gede dia mau ngamalin, tapi urusan yang kecil-kecil kayak gini nggak dikerjain. Contoh, banyak nggak umat Islam yang masuk masjid nih kakinya kaki kiri, banyak nggak? Banyak nggak? Nah, tuh yang begitu-gitu tuh amalin mestinya, jangan kaki kiri tapi kaki kanan, keluarnya baru kaki kiri. Begitu juga masuk kamar mandi, ya. Yang betul kaki kanan pakai kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Ini enggak, loncat masuknya. Ada nggak yang begitu? Wah, itu yang bisa jatuh ke beleduk tuh. Ya. Jangan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setelah masuk kamar mandi, dan terutama yang perempuan. Ya, yang terutama yang perempuan nih, ketika dia mau buka baju, baca dalam hatinya tuh Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu. Baca itu, jangan enggak. Supaya apa? Supaya nanti ya setan jin yang ada di dalam tuh nggak tergiur dengan kita. Nah, kalau udah tergiur repot tuh. Ya nanti pulangnya ajarin tuh sama istri di rumah. Kasih tahu, nanti masuk kamar mandi, tapi bacanya jangan dilafasin. Kalau di kamar mandinya ada WC, ya cukup dalam hati Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa hu atau huwa. Ya, baca. Yang begitu tuh diamalin. Ya, jangan yang apa yang tinggi-tinggi. Nyari amalan baca la ilaha illallah 100.000 kali tahan napas, mau ngapain? Mati ente. Tahan napas 100.000 kali. Ya, 3 kali aja kita nggak kuat, jangan. Tapi yang begitu-gitu kita amalin. Ya, guru kita, imam besar kita udah pernah contohin tuh cara-cara kita apa istinja. Ya, sambil baca Allahumma inni a'udzubika min syarri maniyin. Ya. Ya Allah, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri maniyin. Kalau urusan depan, kalau urusan belakang, Allahumma inni a'udzubika min syarri duburin. Ya. Itu diantaranya yang begitu kita amalin. Ya, begitu juga kalau kita mau masuk Alfamart, Indomart, masuknya jangan kaki kanan, kaki kiri. Bahwa itu pasar tuh. Pasar bukan? Pasar itu, ya cuman barangnya aja ditaruh tempatnya di rak-rak. Kenapa disebut pasar? Karena di dalamnya ada transaksi jual beli. Jadi masuki kaki kiri, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dulu sahabat Nabi ketika dengar Nabi sampaikan ya tentang bacaan ini ketika mau masuk pasar, ada satu sahabat lari ke pasar, ditanya sama sahabat yang lain, ente mau ngapain? Mau ngamalin sunnah Nabi. Ngamalin cuma mau baca itu doang. Kalau kita kan enggak, ketika dengar sunnah Nabi apa kita ngomong? Sunnah ini betul apa betul? Nah, itu kita modelnya. Kalau sahabat enggak, begitu dengar sunnah langsung dikerjain. Ya, sambil baca begitu. Ya, supaya apa? Supaya banyak tambahan-tambahan buat kita. Enggak usah yang panjang gede-gede, yang sederhana-sederhana aja. Ya, dari rumah menuju masjid baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya.
Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik wa bihaqqir raghibin ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruj asharon wala bataron wala sum'atan wala riya'an bal kharajtu ittiqa'a saqatik wa ibtigha'a mardatik. Itu baca doa tuh mau ke masjid, ya, dari rumah mau ke masjid. Baca doa-doa yang begitu aja. Bangun mau tidur baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, in amsakta faghfirlaha warhamha wa in arsalta bima tahfazu ibadihi ibadakas salihin. Baca. Jangan mau tidur, handphone mana handphone. Nah, ya. Begitu selesai handphonenya apa? Habis tidur. Bangun tidur apa lagi yang cari? Handphone lagi. Kalau bangun tidur lihat handphone ada pesan masuk kita dapat duit 12 triliun nggak apa-apa. Yang kita dapat apa? Pesan-pesan juga kan? Jangan. Bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur dan lain sebagainya. Ya, kita diajarin dulu sama guru kita, tambahin Allahumma alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Begitu kita bangun tidur, ya setelah baca doa-doanya itu tambahin kata guru kita apa? Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Bangun tidur kita masih jadi umat Nabi Muhammad, nikmat. Ya. Masih jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, ya Aliyu idza faragta minat taharati fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabatak. Wahai Ali, apabila kamu selesai daripada bersuci, ya, maka ambillah air, wamsah biyadaika, lalu usaplah dengan dua tanganmu raqabatak, nih punggung nih, ya. Nah, makanya ada kesunahan itu diantaranya apa? Nih ngusap punggung, ya. Nah. Waqul, dan ucapkanlah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Summandur ilal ardi, kemudian lihatlah ke bumi, waqul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Apa kalau orang yang melakukan hal tersebut? Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, ya. Allah akan ampunin baginya setiap dosanya yang kecil maupun dosanya yang besar, ya. Nah, itu diantaranya tuh, ya. Nah, kalau kita nggak sempat ya nanti tuh setelah wudhu sempurnanya baru kita baca tuh tadi, ya. Kita baca doa apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, ya. Baru baca inna anzalnahu. Apal nggak doanya itu? Apal nggak? Nah, kalau belum apal ntar cari itu, diapalin, ya. Yang begitu. Kenapa? Karena kalau wudhu dalam keadaan sempurna wudhunya itu, ya, nah, di dalam kitab Tanqih dijelaskan, ya, Nabi alaihissalam bersabda, man tawadda'a lis-shalah fa ahsanal wudhu. Kalau ada orang yang berwudhu untuk salat kemudian dia perbagus wudhunya, bi an ra'a syurutahu wa furudahu wa adabahu, dengan cara dia menjaga syaratnya, diperhatikan rukun-rukunnya, dia perhatikan adab-adabnya, ya. Jangan wudhu pakai celana kolor doang, ya, jangan, ya, pakai sarung, pakai baju kaos. Kadang-kadang di kamar mandi dia tanggung udah deh, ya pakai celana dalam doang, ya. Jangan, tutupin nih apa aurat kita, tutupin wudhu, ya. Jangan begitu. Karena kalau kita jaga itu adab-adab dalam berwudhu, ya, maka apa? Maka yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuh. Itu keluar dari kesalahannya itu setelah dia berwudhu, ya seperti dia terlahir dari perut ibunya. Berarti sama kayak bayi itu, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, nanti setiap tetesan yang menetes dari wudhunya itu Allah ciptakan malaikat yang ditugaskan untuk apa? Untuk ampunun dia sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Makanya tadi guru kita Habib Alwi, ya, menjelaskan tentang malaikat, ya. Ternyata jumlah makhluk Allah yang paling banyak itu malaikat. Kalau kita baca dalam kitab Tafsir Munir tuh Syekh Nawawi Bantani Murahul Labid, itu dijelasin tuh, ya, jumlah makhluk Allah yang paling banyak tuh malaikat, ya. Nah, makanya nggak ada yang tahu jumlah totalnya berapa, nggak ada yang tahu. Kalau Nabi kan masih ketahuan 124.000,
Yang jadi Rasul 314. Yang wajib dikenal 25. Yang dapat ulul azmi 5. Yang the best of the best 1. Betul nggak? Ya, kalau malaikat nggak ada yang tahu. Ya, nah itu diantaranya. Terakhir, ya Aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala taharatin walam yahdus. Nah ini yang penting nih. Ya, wahai Ali, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya para malaikat itu yastaghfiruna lil insan, senantiasa memintakan ampun lil insan buat orang madama ala taharatin, yang selama dia dalam keadaan suci. Nah pertanyaan ini yang hadir nih, ada wudu nggak nih? Ada wudu nggak? Ada, alhamdulillah. Yang nggak ada wudu angkat kaki coba. Angkat tangan, angkat kaki. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada, cuman malu-malu ya. Nah, besok jangan begitu. Ya, apalagi masuk ke dalam masjid. Ya, hukumnya makruh tuh kalau dalam keadaan nggak suci. Ya, kita dianjurkan ketika masuk masjid baca tuh nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Nah kalau kemudian kita nggak sempat untuk sholat sunnah, kayak karena mungkin ada pengajian, nggak mungkin kan kita sholat sunnah apa namanya tahiyatul masjid di situ, jadi bahan perhatian orang, maka bagaimana caranya? Duduk baca tasbih al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali, itu baca sebagai pengganti daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu caranya begitu ya, niatin. Jadi aktivitas kita di masjid mau ngapain nanti dapat pahala i'tikaf. Ya, walaupun nih lagi pengajian gini nyender gitu, ngantuk, nganga, dapat pahala i'tikaf masih itu. Masih alhamdulillah, apalagi yang konsen, yang betul-betul perhatiin. Oh, itu jangan ditanya deh, ya. Nah, jadi selama orang itu dalam keadaan berwudu dan dia tidak berhadas, maka malaikat Allah tugaskan untuk memintakan ampunan tuh buat orang tersebut. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menyempurnakan wudu kita, dan juga kita termasuk orang-orang yang menjadi pengamal daripada sunnah-sunnah wudu, adab-adab wudu, dan juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan ya dari malaikat, dari istighfarnya malaikat buat kita dalam keadaan kita bersuci. Ya insya Allah nanti kita lanjutin lagi dah dalam kesempatan yang akan datang ya, insya Allah, karena masih banyak guru-guru kita nanti yang akan menyampaikan ilmunya. Ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.